Halo Halo semuanya. semuanya, perkenalkan nama saya Nurlela Zain Capah dari kelas 1A Agroindustri, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Korian Rianisa Putri dari Agroindustri 1A dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Muhammad Jaki dari Agroindustri 1A dari kelompok 6. Reaksi, reduksi, dan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Korian Rianisa Putri, Muhammad Zaki Aulia, dan Nurlaila Zain Capah akan menjelaskan reaksi, reduksi, dan oksidasi atau reaksi redoks. Pengertian redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi, reduksi, dan oksidasi. Reaksi redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan itu reaksi redoks bila di dalamnya terdapat dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jika hanya terdapat salah satu reaksi, itu tidak dapat dikatakan reaksi redoks. Istilah redoks berasal dari reduksi dan oksidasi. Reduksi yang menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Sedangkan oksidasi yang menjelaskan tentang pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, di sini saya buatkan tabel pengertian redoks agar lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Di sini ada pengertian oksidasi dan reduksi berdasarkan oksigen, elektron, dan juga biloks. Pengertian oksidasi berdasarkan oksigen itu bertambahnya oksigen, seperti pada contoh C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, sedangkan reduksi itu berkurangnya oksigen. Contohnya Al2O3 menghasilkan Al plus O2. Nah, berdasarkan elektron, oksidasi memiliki arti berkurangnya elektron. Contohnya, Mg menghasilkan Mg2+ ditambah 2E. Nah, sedangkan reduksi itu bertambahnya elektron. Contohnya, Na+ ditambah E menghasilkan Na. Nah, berdasarkan biloks, oksidasi memiliki arti bertambahnya atau mengalami penaikan biloks. Contohnya, Na menghasilkan Na+1 ditambah 1E. Nah, sedangkan reduksi itu berkurangnya biloks. Contohnya, S ditambah 2E menghasilkan S-2. Nah, di sini ada yang harus diingat oleh teman-teman semua, yaitu jumlah biloks. Nah, jumlah biloks pada golongan 1A itu berjumlah plus 1, pada golongan 2A itu plus 2, golongan 3A itu plus 3, golongan 5A itu min 3, golongan 6A min 2, dan yang terakhir golongan 7A itu bernilai min 1. Nah, kenapa harus diingat? Karena agar lebih mudah nantinya dalam menentukan biloks. Di sini ada contoh, tentukan biloks Mn dalam KMnO4. Nah, di sini K unsurnya ada 1. Nah, jumlah biloksnya itu ada plus 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan plus 1. Nah, Mn itu unsurnya ada 1, biloksnya yang ditentukan. Nah, O itu berjumlah 4 dan biloksnya berjumlah min 2. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Nah, biloks itu harus setara, jadi di akhir setelah dijumlahkan semuanya itu harus bernilai 0. Nah, K kan plus 1, yang O min 8, jadi biloks Mn itu plus 7. Pada reaksi redoks terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Nah, reduktor dan oksidator itu memiliki arti reduktor yaitu zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mereduksi zat lain. Sedangkan oksidator yaitu zat yang mengalami reduksi atau zat yang mengoksidasi zat lain. Di sini ada contoh menentukan reduktor dan oksidator. Ada reaksi N2 plus H2 menghasilkan NH3.
N2 itu bernilai 0 karena itu unsur bebas, H2 juga sama bernilai 0, menghasilkan N-nya min 3, jadi H-nya plus 3. Nah, N2 mengalami penurunan, jadi namanya reduksi. Nah, yang H2 itu mengalami kenaikan, jadi namanya oksidasi. Nah, mana yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator? Yang bertindak sebagai reduktor adalah H2 karena dia mengoksidasi zat lain. Sedangkan oksidatornya berarti N2 karena dia mereduksi zat yang lain. Nah, di sini ada contoh dari reaksi redoks. Reaksi Mg ditambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Mg bernilai 0 karena Mg unsur bebas. H bernilai plus 1 karena Cl bernilai min 1. Menghasilkan Mg bernilai plus 2 karena Cl2 itu bernilai min 2. Nah, H2 itu bernilai 0 karena unsur bebas. Mg mengalami reaksi oksidasi yang berarti Mg bertindak sebagai reduktor, dan H itu mengalami reaksi reduksi yang berarti H itu bertindak sebagai oksidator. Dalam penyetaraan reaksi redoks memiliki dua metode penyetaraan, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Nah, kali ini mari kita membahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Kata kunci dari metode setengah reaksi ini adalah dengan membagi pasangan reaksi tersebut atau cara ion elektron. Penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi dibagi menjadi dua suasana, yaitu satu suasana asam dan yang kedua suasana basa. Tata cara penyelesaian penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi baik suasana asam maupun basa itu sama saja. Yang pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. 2. Disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. 3. Disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan atau daerah kekurangan H. 4. Disamakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H+. 5. Dua setengah reaksi tersebut setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Perbedaannya hanya sedikit, hanya menambahkan OH- saja pada suasana basa. Suasana asam. Untuk suasana asam, yang perlu diingat adalah penambahan H+ untuk menyamakan ruas yang kekurangan H. Di sini saya akan memberikan contoh reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam, yaitu MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan CO2 ditambah Mn2+. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. MnO4 menghasilkan Mn2+, C2O42- menghasilkan 2CO2. Yang kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. MnO4 menghasilkan Mn2- ditambah 4H2O. C2O42- menghasilkan 2CO2. Yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H di ruas yang berlawanan atau daerah kekurangan H. Seperti 8H ditambah MnO4 menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. Yang kedua, C2O42- menghasilkan 2CO2. Yang keempat, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron E seruas dengan H, yaitu 5E ditambah 8H ditambah MnO4 menghasilkan Mn2- tambah 4H2O. C2O42- menghasilkan 2CO2 tambah 2E. Yang kelima, dua setengah reaksi di atas setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Reaksi 5E tambah 8H+ tambah MnO4- menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O dikali 2. Reaksi C2O42-
menghasilkan 2 CO2 ditambah 2E dikali 5 menjadi 16H plus ditambah 2MnO4- ditambah 5C2O4 2- menghasilkan 2Mn2 plus tambah 10 CO2 tambah 8H2O. Suasana basa. Jika diperhatikan, cara penyetaraan reaksi redoks setengah reaksi pada suasana basa hampir mirip dengan suasana basa. Bedanya hanya pada menambahkan OH- sebanyak H+ di ruas kiri dan kanan. Contoh berikutnya adalah contoh metode setengah reaksi dalam suasana basa, yaitu Cl2 ditambah IO3- menghasilkan Cl- ditambah IO4-. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Cl2 menghasilkan 2 Cl-, IO3- menghasilkan IO4-. Yang kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Cl2 menghasilkan 2 Cl-, H2O ditambah IO3- menghasilkan IO4-. Yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan atau daerah kekurangan H. Cl2 menghasilkan 2 Cl-, H2O ditambah IO3- menghasilkan IO4- ditambah 2H+. Yang keempat, lakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+, atau H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Cl2 menghasilkan 2 Cl-, 2OH- ditambah H2O ditambah IO3- menghasilkan IO4- ditambah 2H+ ditambah 2OH- atau 2H+ ditambah 2OH- menghasilkan 2H2O. Yang kelima, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron atau E seruas dengan H2, yaitu 2E+, 2E ditambah Cl2 menghasilkan 2 Cl-, 2OH- ditambah H2O ditambah IO3- menghasilkan IO4- ditambah 2H2O ditambah 2E. Yang keenam, dua setengah reaksi di atas. Setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. 2E ditambah Cl2 menghasilkan 2 Cl-, 2OH- ditambah H2O ditambah IO3- menghasilkan IO4- ditambah 2H2O tambah 2E. Dijumlahkan menjadi 2OH- ditambah Cl2 ditambah IO3- menghasilkan 2 Cl- ditambah IO4- tambah H2O. Pada penyetaraan reaksi redoks, metode bilangan oksidasi atau biloks dapat dilakukan dengan cara menyamakan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron bertanda positif. Bisa dikatakan, penyetaraan reaksi redoks metode biloks ini adalah cara yang paling singkat, tapi tetap butuh konsentrasi tinggi. Untuk penyetaraan reaksi redoks dengan biloks ini dibagi dalam dua suasana, yaitu suasana asam dan suasana basa. Nah, berikut tata cara menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks metode biloks baik suasana asam maupun basa. Yang pertama, samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi atau biloks. Yang ketiga, tentukan naik turun biloks dan samakan. Yang keempat, samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau +1. Nah, terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Nah, perbedaannya sangat sedikit, bukan? Perbedaan hanya pada menyamakan muatan dengan menambahkan H+ jika suasana asam atau OH- jika suasana basa. Yang pertama ada suasana asam. Pada suasana asam ini harap perlu diingat untuk menyamakan muatan dengan menambahkan H+. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi dalam suasana asam. Nah, di sini ada contoh soal MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan CO2 ditambah Mn2+.
Nah, yang pertama itu untuk penyelesaiannya, samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Jadi di sini menambahkan koefisien di depan CO2. Jadi hasilnya MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan 2CO2 ditambah Mn2+. Nah, yang kedua itu tentukan bilangan oksidasinya. Mn bernilai +7, C2 bernilai +6, C bernilai +8, Mn bernilai +2. Nah, setelah itu tentukan naik turunnya Bilox dan samakan. Nah, C2 itu mengalami penaikan dari +6 ke +8. Yang Mn itu mengalami penurunan dari +7 ke +2. Nah, setelah itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau +1. Hasilnya 16H+ ditambah 2MnO4 ditambah 5C2O4 2- menghasilkan 10CO2 ditambah 2Mn2+. Yang terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Jadi hasil akhirnya itu 16H+ ditambah 2MnO4- ditambah 5C2O4 2- menghasilkan 10CO2 ditambah 2Mn2+ ditambah 8H2O. Yang kedua, suasana basah. Pada suasana basah ini, harap perlu diingat untuk menyamakan muatan dengan menambahkan OH-. Nah, di sini juga terdapat contoh penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi dalam suasana basah. Nah, di sini ada contoh Cl2 ditambah IO3- menghasilkan Cl- ditambah IO4-. Nah, step by stepnya sama, yaitu samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Nah, di sini penambahan koefisien terjadi pada ruas kanan, yaitu depan Cl. Nah, jadi hasilnya Cl2 ditambah IO3- menghasilkan 2Cl- ditambah IO4-. Nah, yang kedua tentukan bilangan oksidasinya. Di sini Cl itu bernilai 0 karena unsur bebas. I itu bernilai +5, 2Cl- bernilai -2, dan I-nya bernilai +7. Nah, yang ketiga tentukan naik turun Bilox dan samakan. Di sini Cl mengalami penurunan dan I mengalami penaikan. Nah, setelah itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan OH- atau -1. Jadi hasilnya 2OH- ditambah Cl2 ditambah IO3- menghasilkan 2Cl- ditambah IO4-. Terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. 2OH- ditambah Cl2 ditambah IO3- menghasilkan 2Cl- ditambah IO4- ditambah H2O. Reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Nah, dalam penyetaraan reaksi redoks untuk autoredoks dapat dilakukan dengan metode bilangan oksidasi atau Bilox. Langkah-langkahnya seperti apa? Sama saja dengan langkah penyetaraan reaksi redoks Bilox baik suasana asam maupun basah atau tergantung suasana. Yang membedakan hanyalah pada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi dijumlahkan. Nah, di sini juga terdapat contoh soal dari reaksi autoredoks, yaitu IO3- ditambah I- menghasilkan I2. Nah, cara-caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu samakan dulu jumlah atomnya. Nah, jadi 2IO3- ditambah 2I- menghasilkan I2. Nah, cara kedua itu tentukan bilangan oksidasinya. Nah, 2IO3- itu I-nya memiliki nilai Bilox +10, ditambah 2I- itu memiliki nilai Bilox -2. Nah, menghasilkan I2-nya itu memiliki nilai Bilox 0, karena itu unsur bebas. Nah, yang ketiga tentukan naik turunnya Bilox dan samakan. Nah, I pertama itu mengalami penurunan karena +10 ke 0. Nah, yang I kedua itu mengalami kenaikan karena dari -2 ke 0. Nah, yang keempat itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau +1.
Jadi 12H+ ditambah 2IO3- ditambah 10I- menghasilkan 6I2. Nah, yang terakhir itu samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Jadi 12H+ ditambah 2IO3- ditambah 10I- menghasilkan 6I2 ditambah 6H2O. Nah, di situ karena koefisiennya bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2. Jadi hasil akhirnya itu 6H+ ditambah IO3- ditambah 5I- menghasilkan 3I2 ditambah 3H2O. Contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembakaran. Pembakaran merupakan contoh klasik reaksi redoks dalam kehidupan nyata. Namun, setiap kali kita berbicara tentang pembakaran, kita biasanya melihatnya sebagai perubahan fisika daripada kimia. Pembakaran bahan organik dan pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar fosil merupakan contoh penting lain dari reaksi redoks. Yang kedua adalah korosi. Proses korosi merupakan contoh lain dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Saat kontak dengan logam, misalnya sebuah pintu besi, beberapa atom oksigen yang ada dalam air mengoksidasi besi atau logam dan dengan demikian mengarah pada pembentukan ion hidrogen bebas. Ion hidrogen yang dihasilkan bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan air dan seluruh siklus dimulai lagi. Yang ketiga adalah pemutih. Zat pemutih adalah zat yang memiliki kemampuan memutihkan atau menghilangkan warna zat lain. Proses pemutihan juga menggunakan sejumlah reaksi redoks. Dekalorisasi suatu zat terjadi karena elektron bergerak di antara tingkat energi yang berbeda. Segala jenis dekalorisasi dapat dihilangkan dengan oksidasi elektron. Yang terakhir, dekomposisi. Materi hidup di alam pada dasarnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Setelah kematian organisme hidup, senyawa organik yang ada dalam organisme mulai bereaksi dengan oksigen. Reaksi tersebut di atas adalah proses yang berkepanjangan. Proses ini biasanya disebut sebagai peluruhan atau dekomposisi, merupakan contoh lain dari reaksi redoks. Dari materi yang telah kami jelaskan mengenai reaksi redoks, dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi redoks merupakan singkatan dari reduksi atau penurunan biloks dan oksidasi atau kenaikan biloks. Nah, untuk menentukan spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi, perlu dihitung biloks atom yang terlibat dalam reaksi. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan metode biloks dan setengah reaksi, baik pada suasana asam maupun basa. Reaksi redoks banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam produksi bahan kimia, pelapisan logam, pencegahan korosi, dan lain-lain. Pada reaksi kimia, atom-atom hanya disusun ulang, tidak ada yang diciptakan ataupun dimusnahkan. Kemudian, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan. Elektron ditransfer dari satu substansi ke substansi lainnya sehingga perlu diperhatikan dari mana dan kemana elektron ditransfer serta besarnya muatan yang dibawa elektron-elektron tersebut. Nah, jadi ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang pertama, jumlah atom, jumlah elektron yang ditransfer, dan terakhir jumlah muatan reaktan dan produk.